Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Setiawan dengan NPM 22032010145, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pemborosan Proses Pergudangan dengan metode Lean Warehouse dan 5S di PT XYZ. Untuk latar belakangnya, PT XYZ merupakan perusahaan distributor produk konsumer harian yang dalam kegiatan operasionalnya gudang memegang peranan penting sebagai salah satu penentu keberlangsungan usaha. Akan tetapi, berdasarkan observasi masih ditemukan berbagai jenis pemborosan yang signifikan. Beberapa di antaranya adalah pemborosan waiting dengan adanya waktu tunggu antar proses, motion pada aktivitas bolak-balik pekerja saat picking, defect dengan ditemukannya barang rusak saat penyimpanan, excess inventory pada aktivitas peletakan barang yang dilakukan sembarangan, searching time pada saat pencarian peralatan pergudangan, transportation ketika barang jatuh saat proses pemindahan, unclear communication akibat miskomunikasi antar pegawai, dan overprocessing pada prosedur berulang saat pengecekan aktual barang. Beberapa kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian baik waktu, biaya, maupun tenaga kerja. Akibatnya, produktivitas gudang juga menurun dan pelayanan kepada pelanggan menjadi terhambat. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukanlah penelitian terkait analisis pemborosan proses pergudangan dengan metode Lean Warehouse dan 5S di PT XYZ yang bertujuan untuk menganalisis pemborosan yang terjadi sekaligus memberikan usulan rekomendasi perbaikan yang dapat mengurangi pemborosan tersebut. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana pemborosan yang terjadi pada proses pergudangan PT XYZ menggunakan metode Lean Warehouse. Dan yang kedua, usulan rekomendasi perbaikan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemborosan proses pergudangan di PT XYZ. Kemudian batasan masalahnya, yang pertama penelitian ini dilakukan di gudang PT XYZ. Yang kedua, penelitian dilakukan sampai penyusunan usulan perbaikan dan tidak memperhitungkan biaya rekomendasi usulan perbaikan tersebut. Dan yang ketiga, data yang digunakan merupakan hasil observasi langsung, pengukuran waktu proses, dan kuesioner dari pekerja yang diambil mulai bulan September 2025. Kemudian untuk asumsi yang pertama, aliran proses pergudangan di PT XYZ tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Yang kedua, tidak terjadi perubahan kebijakan pada pergudangan selama penelitian berlangsung. Dan yang ketiga, tata letak pergudangan di PT XYZ tidak mengalami perubahan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis pemborosan yang terjadi pada proses pergudangan di PT XYZ. Dan yang kedua, memberikan usulan rekomendasi perbaikan dengan metode 5S yang digunakan untuk mengurangi pemborosan proses pergudangan yang terjadi di PT XYZ. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitiannya yaitu di PT XYZ yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mulai bulan September 2025 sampai data yang dibutuhkan terpenuhi. Kemudian identifikasi variabel, di sini ada variabel terikat dan bebas. Untuk variabel terikatnya yaitu tingkat pemborosan pada proses pergudangan dan variabel bebasnya yaitu jenis pemborosan yang terdiri dari 8 jenis pemborosan yaitu waiting, motion, defect, excess inventory, searching time, transportation, unclear communication, dan overprocessing. Selanjutnya ada langkah-langkah pemecahan masalah. Di sini mulai studi di literatur dan studi lapangan, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel dan definisi operasional, selanjutnya pengumpulan data, pembuatan current value stream mapping, kemudian dilakukan identifikasi atribut pemborosan, penyusunan kuesioner, dan penentuan base kritis. Kemudian dilanjutkan dengan analisis falsat dan pembuatan proses activity mapping atau PAM, yang kemudian diteruskan dengan melakukan identifikasi penyebab pemborosan dengan fishbone diagram, pembuatan usulan perbaikan dengan metode 5S, kemudian penyederhanaan proses activity mapping, dan pembuatan future value stream mapping. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada pengumpulan data, yaitu yang pertama ada proses aktivitas pergudangan, mulai dari penerimaan barang hingga pengecekan dan penguatan barang. Di sini ada data waktu dan jenis aktivitasnya, mulai dari aktivitas pertama penerimaan barang, yaitu driver memasuki area gudang dan memarkirkan
kendaraannya pada area penerimaan dengan waktu dalam satuan detik 181 detik dengan kategori aktivitas NNVA hingga aktivitas yang terakhir pada pengecekan dan pemuatan barang yaitu truk melakukan pengiriman dan meninggalkan area loading dengan waktu dalam satuan detik 120 detik dan kategori aktivitas NNVA. Selanjutnya masuk ke current value stream mapping atau value stream mapping awal. Di sini ditunjukkan dari seluruh aktivitas didapatkan lead time yaitu 28.883 detik atau 481,4 menit dengan total value added time yaitu 1.644 dengan waktu dalam menit 274,8 menit. Kemudian masuk ke identifikasi atribut pemborosan, mulai dari jenis waste pertama yaitu weighting dengan kode W1 dengan atribut terjadi barang menunggu forklift di area penerimaan hingga waste terakhir yaitu overprocessing dengan kode O2 yaitu terjadi prosedur berulang saat proses pencocokan kondisi aktual barang. Kemudian masuk ke data kuesioner. Di sini terdapat rekap hasil kuesioner yang dimulai dengan kode W1 dengan masing-masing dari pemborosannya terdapat 3 responden. Hingga eh, kode WIS terakhir yaitu O2 yaitu terjadinya prosedur berulang saat proses pencocokan kondisi aktual barang. Selanjutnya masuk ke penentuan WIS kritis. Jadi dari perhitungan responden tadi didapatkan bobot masing-masing pemborosan, yaitu yang pertama weighting dengan bobot 3,42 sampai dengan overprocessing dengan bobot 3,17. Kemudian masuk ke rankingan pemborosan. Di sini dilakukan rankingan dari hasil perhitungan, didapatkan untuk ranking yang paling tinggi yaitu searching time dengan bobot 3,83 hingga waste dengan bobot terkecil yaitu transportation dengan bobot 2,5. Selanjutnya masuk ke analisis falsat. Terdapat Selanjutnya masuk ke analisis falsat. Di sini terdapat tabel korelasi falsat dengan waste. Untuk waste pertama yaitu searching time yang memiliki korelasi dengan PAM yaitu H, dengan korelasi dengan DPA yaitu L, sampai dengan waste transportation yang memiliki korelasi dengan PAM yaitu H, SRML, dan PS yaitu L. Kemudian di bawahnya ada perhitungan skor falsat dimulai dari searching time dengan bobot 3,83 yang memiliki nilai perhitungan dengan PAM yaitu 34,47 dan DPA yaitu 3,83 sampai dengan waste transportation yang memiliki bobot 2,5 dengan hasil perhitungan PAM yaitu 22,5, STRM yaitu 2,5 dan PS yaitu 2,5. Selanjutnya masuk ke hasil rankingan tools falsat. Dari sini didapatkan bahwa proses activity mapping memiliki skor tertinggi yaitu 173,5 sehingga tools PAM ini menjadi tools yang dipilih untuk analisis lebih lanjut. Masuk ke proses activity mapping awal. Di sini dimulai dari penerimaan barang yang aktivitasnya yaitu driver memasuki area gudang dan memarkirkan kendaraannya di area penerimaan dengan jarak 20 meter, waktu 181 detik, dengan jumlah orang satu, dengan jenis aktivitas yaitu transportation dan kategori aktivitasnya NNVA, sampai dengan aktivitas yang terakhir yaitu pada pengecekan dan pemuatan barang, yaitu truk melakukan pengiriman dan meninggalkan area loading dengan waktu 120 detik, dengan jumlah orang satu, jenis aktivitasnya transportation, dan kategori aktivitas yaitu NNVA. Sehingga dari total perhitungan PAM ini didapatkan total jarak 138 meter, total waktunya 28.883 dengan jumlah aktivitas operation 20, transportation 11, inspection 6, storage 1, dan delay 2. Selanjutnya masuk ke analisis kategori aktivitas awal. Di sini terdapat kategori aktivitas value added dengan jumlah aktivitas 8 dan presentasenya 20% sampai dengan necessary non value added dengan jumlah aktivitas 27 dan
persentase 67,5% sehingga totalnya 100%. Kemudian untuk tabel waktu kategori aktivitas, pada aktivitas value added didapatkan waktu 16.488 detik dengan persentase 57,9%, sampai dengan necessary non value added dengan waktu 10.139 detik dengan persentase 35,10%, sehingga totalnya 100%. Selanjutnya, analisis jenis aktivitas awal. Di sini untuk jenis aktivitas operation terdapat 20 aktivitas dengan presentase 50% sampai dengan delay dengan jumlah aktivitas 2 dan presentase 5%, sehingga totalnya 100%. Kemudian untuk waktu jenis aktivitasnya terdapat aktivitas operation sebanyak 18.143 detik dengan presentase 62,82% sampai dengan delay dengan waktu 1030 dengan persentase 3,57% sehingga total keseluruhannya 100%. Kemudian masuk ke identifikasi penyebab pemborosan dengan fishbone diagram. Di sini untuk fishbone diagram searching time terdiri dari 3 faktor penyebab, yaitu manusia, metode, dan lingkungan. Kemudian pada pemborosan motion terdapat juga 3 kategori penyebab pemborosan yang terdiri dari manusia, metode, dan mesin. Selanjutnya pada access inventory, yaitu juga 3 faktor penyebab, yaitu manajemen, material, dan metode. Kemudian pada pemborosan weighting terdapat faktor penyebab manusia, metode, dan mesin. Pada pemborosan defect terdapat 4 penyebab, yaitu manusia, material, metode, dan pengukuran. Kemudian pada pemborosan over processing terdapat 3 faktor penyebab, yaitu manusia, material, dan metode. Pada unclear communication terdapat faktor penyebab, yaitu manusia, lingkungan, dan metode. Dan pada pemborosan transportation juga terdapat 3 faktor pemborosan, yaitu manusia, lingkungan, dan metode. Selanjutnya masuk ke tabel usulan perbaikan. Untuk searching time terdapat usulan perbaikan dengan faktor manusia, yaitu membuat pemindahan form pemindahan lokasi sederhana yang wajib diisi setiap pemindahan dan diserahkan ke admin gudang sebelum shift berakhir, sampai dengan faktor lingkungan, yaitu usulan perbaikannya menetapkan pengelompokan lokasi pemindahan barang berdasarkan jenisnya sehingga pencarian barang lebih cepat. Kemudian untuk pemrosesan motion, faktor manusia, usulan perbaikannya membiasakan pengecekan ulang variasi dan jumlah barang ketika proses pengambilan, sampai dengan faktor mesin, yaitu membuat checklist kondisi peralatan dan melakukan perbaikan bila diketemukan kerusakan. Pada pemrosesan excess inventory, faktor manajemen, usulan perbaikannya menambahkan pembahasan stok lama dalam rapat mingguan dan membuat daftar barang slow moving untuk diprioritaskan keluar terlebih dahulu. Kemudian sampai dengan faktor metode dengan usulan perbaikan mewajibkan penyesuaian lokasi barang langsung setelah proses penyimpanan selesai. Kemudian masuk ke pemborosan weighting dengan faktor manusia, yaitu usulan perbaikannya membuat pembagian kerja dan menyiapkan operator forklift cadangan ketika jam sibuk. Sampai dengan faktor mesin, yaitu mempertimbangkan penambahan alat bantu sehingga proses tidak terhambat. Pada pemeriksaan defect, faktor manusia usulannya menambahkan pekerja pada jam padat sehingga beban kerja dapat berkurang, sampai dengan pengukuran. Pada faktor pengukuran usulan perbaikannya membiasakan pencatatan gangguan dan waktu downtime sebagai bahan evaluasi manajemen. Pada pemeriksaan overprocessing, faktor manusia dapat usulan melakukan briefing rutin dan pengawasan langsung oleh supervisor, sampai dengan faktor metode, yaitu memastikan pencocokan dilakukan teliti dari awal agar tidak terjadi pengulangan proses pada tahap akhir. Kemudian pemeriksaan earlier communication pada faktor manusia, yaitu dilakukan mewajibkan
pekerja mengulang kembali instruksi sebelum mulai bekerja, sampai dengan faktor metode yaitu menambahkan instruksi tertulis pada picking list atau papan briefing. Pada pembahasan terakhir, transportation, pada faktor manusia dilakukan pengarahan dan pelatihan operator terkait teknik pemindahan yang aman, hingga faktor metode yaitu memberikan opsi rute pemindahan terpendek agar jarak tempuh lebih efisien. Untuk usulan perbaikan 5S-nya, yaitu yang pertama, pada tahapan seri dapat dilakukan pemilahan atau menyingkirkan barang yang tidak terpakai sehingga gudang punya buffer area untuk mengantisipasi volume inbound yang tinggi. Pada tahapan seton atau rapi, yaitu dilakukan dengan memberikan penanda visual sederhana pada rak, penambahan sekat barang ecer, serta pengecekan kembali garis-garis pembatas area. Pada seiso dilakukan pembersihan gudang secara teratur sehingga pergerakan material dapat lebih lancar. Pada tahap Seiketsu dapat dilakukan pembuatan standarisasi kerja berupa prosedur pengecekan peralatan, urutan proses picking, serta konfirmasi pemindahan barang. Kemudian untuk tahap yang terakhir, Setsuke bisa dilakukan dengan menerapkan pembiasaan kedisiplinan kerja, meliputi briefing rutin, pengawasan pelaksanaan SOP, dan pembagian tanggung jawab tiap pekerjaan. Kemudian masuk ke penyederhanaan proses activity mapping. Terdapat 5 aktivitas NVA yang dihilangkan, mulai dari barang menunggu forklift di area penerimaan, dengan usulan memberikan pelatihan untuk operator cadangan dan menyediakan forklift standby saat penerimaan barang, sampai dengan barang menunggu giliran dicek, dengan usulan admin dapat memproses delivery order terlebih dahulu sehingga checker dapat memulai langsung pengecekan sebelum truk datang. Kemudian ada beberapa penyesuaian waktu aktivitas, mulai dari aktivitas jenis checker menuliskan label barang dan lokasi penempatan dengan efisiensi waktu 300 detik, dengan usulan mengganti penulisan manual dengan label print dari sistem, sampai dengan melakukan pencatatan dan pencocokan tiap barang yang telah ditemukan, dengan usulan perbaikannya sinkronisasi real time menggunakan alat bantu dan efisiensi waktunya 120 detik. Kemudian masuk ke proses activity mapping usulan. Jadi dari usulan perbaikan yang dilakukan, didapatkan proses activity mapping baru yang dimulai dari aktivitas penerimaan, yaitu aktivitasnya driver memasuki area gudang untuk memarkirkan kendaraan di area penerimaan dengan jarak 20 meter, waktu 181 detik, dengan jumlah orang satu, dengan jenis aktivitas transportation dan kategori aktivitas NNVA, sampai dengan aktivitas yang terakhir yaitu yang nomor 35, pada pengecekan dan penguatan barang, dapat aktivitas truk melakukan pengiriman dan meninggalkan loading area dengan waktu 120 detik, jumlah orangnya satu, dengan jenis aktivitas transportation dan kategori aktivitas NNVA, sehingga total untuk aktivitas barunya adalah jumlah 35 dengan jarak 98 meter, dengan waktu dalam satuan detik 25.847, dengan jumlah aktivitas operation 19, transportation 10, inspection 5, storage 1, dan delay-nya 0. Selanjutnya masuk ke analisis kategori aktivitas susulan. Untuk aktivitas value added, jumlah aktivitasnya 8 dengan persentase 22,86%, sampai dengan necessary non value added dengan jumlah aktivitas 27 dan persentase 77,14%, sehingga totalnya 100%. Kemudian untuk waktunya pada value added terdapat waktu 16.488 detik dengan presentase 62,63%. Kemudian untuk aktivitas necessary non value added memiliki total waktu 9.659 dengan presentase 37,37%, sehingga totalnya 100%. Kemudian terdapat analisis jenis aktivitas susulan. Untuk aktivitas operation mempunyai jumlah aktivitas 19 dengan presentasi 54,29%, sampai dengan aktivitas delay memiliki jumlah aktivitas 0 dengan presentasi 0%, sehingga totalnya 100%. Kemudian untuk waktunya pada aktivitas operation memiliki waktu 17.052 detik dengan presentase 65,97%,
sampai dengan aktivitas delay dengan total waktu 0 detik dan persentase 0%, sehingga totalnya adalah 100%. Selanjutnya masuk ke future value stream mapping. Di sini didapatkan lead time baru yaitu 25.847 detik atau setara dengan 430,8 menit. Masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT XYZ, didapatkan pemborosan kritis yang memiliki dampak tertinggi pada waktu dan efisiensi proses pergudangan, yaitu pemborosan searching time, pemborosan motion, dan pemborosan excess inventory. Dari hasil analisis menggunakan value stream mapping dan Valsat, didapatkan total waktu proses awal sebesar 28.883 detik dengan nilai PCE sebesar 57,09%. Dan dari hasil usulan perbaikan yang diberikan, didapatkan pengurangan total waktu proses sebesar 3.036 detik dengan peningkatan PCE sebesar 5,54%. Yang kedua, rekomendasi usulan perbaikan yang diberikan pada aktivitas pergudangan di PT XYZ adalah mengoptimalkan penerimaan 5S yang dilakukan dengan memisahkan dokumen dan peralatan berdasarkan kebutuhannya, melakukan pembersihan rutin area gudang, membuat form pemindahan lokasi sederhana, melakukan preventive maintenance rutin, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan melakukan pengawasan serta evaluasi rutin untuk memastikan SOP dapat diterapkan dengan baik. Untuk sarannya, yang pertama PT XYZ sebaiknya dapat menerapkan rekomendasi usulan perbaikan yang diberikan, sekaligus mengoptimalkan penerapan prinsip 5S yang telah dijalankan sebelumnya melalui pengawasan dan evaluasi berkala sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan pengembangan analisis dengan memperhitungkan aspek biaya dari usulan perbaikan sehingga hasil implementasinya tidak hanya ditinjau dari efisiensi proses, tetapi juga dari nilai ekonomisnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.